Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Raharjo, lokal A2, NPM 1840102087. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman saya dari materi 1 sampai materi 7. Ekotoksikologi. Ekotoksikologi adalah ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik pada makhluk hidup, khususnya populasi dan komunitas, termasuk ekosistem, termasuk jalan masuknya agen dan interaksi dengan lingkungan. Toksikologi adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia, efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Perpindahan bahan kimia. Pertama, atmosfer, air, tanah, atau sedimen, dan rantai makanan saling berhubungan erat, di mana salah satu medium mengalami ketidakseimbangan akan mempengaruhi komponen medium yang lainnya. Kedua, proses perpindahan toksikan dari ke suatu medium tergantung pada sifat dari masing-masing toksikan dan karakteristik dari medium serta proses reaksi pada masing-masing medium. Sifat dari toksikan meliputi sifat fisika, kimia, dan biologis. Media transfer. Yang pertama, udara, air, tanah, makanan, organisme, rantai makanan, dan lain-lain. Transportasi toksikan. Exposure transportation. Suatu kerja toksik pada umumnya merupakan hasil dari sederetan proses fisika, biokimia, dan biologi yang sangat rumit dan kompleks. Proses ini umumnya dikelompokkan ke dalam 3 fase, yaitu fase eksposisi, fase toksokinetik, dan fase toksodinamik. Fase eksposisi terjadi kontak, pejanan, atau paparan. Eksposisi ekoorganisme oleh toksikan dapat melalui kulit, saluran pernapas inhalasi, saluran cerna oral, injeksi, penyampaian sineobiotika langsung ke dalam tubuh organisme. Fase toksokinetik, absorpsi, pengambilan sineobiotika dari permukaan tubuh. Di sini termasuk juga mukosa saluran cerna atau dari tempat-tempat tertentu dalam organ dalaman ke aliran darah atau sistem pembuluh limfe. Transfer dalam dan distribusi, konveksi transfer sineobiotika bersama peredaran darah. Difusi sineobiotika di dalam sel atau jaringan. Eliminasi, semua proses yang dapat menyebabkan penurunan kadar sineobiotika dalam sistem biologi atau tubuh organisme. Proses tersebut reaksi biotransformasi dan ekresi. Fase toksodinamika, reseptor. Paul Ehrlich menduga bahwa neutralisasi toksin bakteri oleh antibodi disebabkan oleh adanya rantai samping pada antibodi itu. Rantai samping akan berinteraksi dengan racun tertentu. Ia mencatat bahwa agen organ sintetik tertentu memiliki efek antiparasitik dan yang karakteristik, sementara agen yang lain tidak, meskipun struktur kimia mereka hanya sedikit berbeda. Absorpsi dan distribusi. Suatu toksikan melewati membran sel melalui 4 mekanisme, yaitu difusi pasif lewat membran, filtrasi lewat pori membran, transfer dengan perantara karier, dan pencaplokan pinositosis. Absorpsi toksikan. Absorpsi dapat terjadi lewat saluran cerna, paru-paru, kulit, dan beberapa jalur lain. Jalur utama bagi penyerapan toksikan adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Namun, dalam penelitian toksikologi sering digunakan jalur khusus seperti injeksi intraperitoneal dan intramuskuler dan subkutan. Distribusi toksikan. Setelah suatu zat kimia memasuki darah, ia distribusikan dengan cepat ke seluruh tubuh. Laju distribusi ke setiap alat tubuh berhubungan dengan aliran darah di alat tersebut. Mudah tidaknya zat kimia itu melewati dinding kapiler dan membran sel, serta afinitas komponen alat tubuh terhadap zat kimia. Itu saja rangkuman saya dari materi 1 sampai 7. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.